sebelumnya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ini secara intens kami telah bekerjasama dengan baik dengan jajaran Polres PD, khususnya Satreskrim PD. Sudarlun Polres PD membidik 3 eksekutor yang menembak Komandan Tim atau Dantim Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI PD, Kapten Abdul Majid dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pasal disangkakan adalah pasal 340 tentang pembunuhan, junto pasal 338 tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang meninggal, KUHP junto pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12.951 tentang senjata api dan barang peledak. Penegasan itu disampaikan Kapolres PD AKBP Padli bersama Dandim 0102 PD Letkol ARH Tengku Soni Sonata dan jajaran POM TNI Iskandar Muda dalam konferensi pers di Mapolres PD Senin 1 November 2021. Polisi menghadirkan barang bukti dan 3 tersangka sebagai eksekutor meninggalnya Dantim BAIS TNI PD, Kapten Abdul Majid di kawasan perkebunan warga di Jalan Luk Krincung, Gampung Luk Panah, Kecamatan Sakti PD. Korban ditembak menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V2. Ketiga tersangka yang dihadirkan masing-masing lelaki berinisial M, 41 tahun, warga Gampung Sago, Kecamatan Tringgading, Pidijaya, lalu D, 46 tahun, warga Gampung Luk Panah, Kecamatan Sakti PD, dan F, 41 tahun, warga Gampung Lagin, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Sementara barang bukti yang dihadirkan polisi antara lain sepucuk senpi SS1 V2, uang tunai 27 juta rupiah, 4 proyektil, sepeda motor Beat, dan 1 mobil Fortuner berwarna putih. Saat dihadirkan, ketiga tersangka digunakan penutup wajah. Satu tersangka berinisial F diperban kakinya sebelah kanan akibat ditembak petugas saat penangkapan. Saat ini ketiga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres PD. Ya, selaku yang pemilik ya, yang menguasai senjata pada saat kami amankan, senjata tersebut berasal dari sisa konflik ya, yang pernah terjadi di wilayah kita. Kalau itu berapa kali tembakan kemarin Pak? Karena kan satu lubang kita lihat. Keterangan dari tersangka F ya, yang melaksanakan penembakan hanya dilaksanakan 1 kali. Ya. Maka tadi sempat disebutkan ada beberapa proyektil ditemukan di dalam mobil. Ya, ini masih perlu kita dalami lagi ya. Perlu kita dalami lagi apakah kemudian proyektil yang ada itu merupakan proyektil dari tembakan yang tadi dilaksanakan ya. Nanti kita perlu dibalik dulu. Ya. Atau almarhum sering membawa uang dalam jumlah banyak ya. Dan ini nanti akan kami sampaikan setelah ada hasil pengumuman dari Pak penyidik. Apakah kepolisian sudah mengantongi identitas teman korban yang tidak hadir di sini? Sudah ya. Jadi yang bersangkutan sudah kita minta keterangan juga, dan dari hasil pendalaman kami yang bersangkutan murni memang bagi saksi korban juga. Itu ya. Dari sipil atau dari anggota? Dari rekan anggota TNI juga. Dari anggota. Ya. Nah, Pak, di PD berarti di PD kan ada peredaran senjata laras panjang. Nah, bagaimana sih Polres PD itu bisa mendeteksi keberadaan senjata itu dan peredarannya? Jadi berkaitan dengan masih adanya senjata api beredar di wilayah PD, ini tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kami butuh bantuan dari masyarakat khususnya, ya, karena keberadaan masyarakat ini ada di lingkungan sekitar masyarakat. Ya. Kalau kami tidak mendapatkan informasi dari masyarakat, tentunya agak sulit juga kami untuk mengetahui. Dari Sigli Muhammad Nazar, Serambi On TV.